Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Reno Sunbai. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya selama menjadi peserta prakerja. Oke, baik teman-teman. Jadi pertama kali saya mengetahui program prakerja itu sekitar pada tahun 2020 lalu. Dan pada saat itu saya mencoba mendaftar namun gagal. Nah, alasan saya gagal itu dikarenakan saya masih berstatus sebagai salah satu mahasiswa aktif di perguruan tinggi negeri. Jadi, NIK saya itu masih terdaftar di perguruan tinggi. Jadi itu merupakan alasan kenapa saya tidak diterima menjadi peserta prakerja pada waktu itu. Nah, baru-baru ini setelah saya lulus kuliah, saya mencoba melihat lagi kira-kira apakah ada peluang-peluang yang terbuka bagi seorang fresh graduate. Dan saat itu saya menemukan program pelatihan dari prakerja ini sendiri. Nah, saya membaca lagi kriteria-kriteria kira-kira siapa saja yang memenuhi kriteria untuk menjadi seorang peserta kelas prakerja gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar lagi kelas prakerja ini. Dan di situ akhirnya saya diterima untuk menjadi peserta prakerja gelombang 64. Alasan saya diterima karena NIK saya tidak terdaftar lagi di perguruan tinggi. Jadi saya bebas untuk mengikuti program dari kelas prakerja ini sendiri. Kira-kira apa saja yang harus teman-teman persiapkan untuk menjadi peserta prakerja? Nah, yang pertama ada kriterianya, teman-teman harus berusia minimal 18 tahun. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah menyelesaikan perkuliahan atau yang sudah menamatkan sekolah menengah atas atau SMK, teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk menjadi calon peserta kelas prakerja ini. Selain itu, teman-teman bukan seorang ASN atau pegawai BUMN. Jadi kalau teman-teman termasuk dalam pekerja PNS atau ASN, teman-teman tidak diperbolehkan untuk mengikuti kelas prakerja ini. Namun teman-teman masih berkesempatan untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh prakerja ini juga. Nanti bisa cek lebih lanjut di websitenya prakerja.go.id. Nah, lanjut lagi, selain itu teman-teman harus mempersiapkan KTP dan juga kartu keluarga. Nah, di situ teman-teman harus mengisi NIK dan data dirinya teman-teman gitu. Jadi setelah kita mendaftar, membuat akun seperti itu, langkah selanjutnya adalah kita bisa mengajukan diri untuk mengikuti gelombang yang sedang dibuka. Jadi berdasarkan artikel-artikel yang saya baca dan saya telusuri dari prakerja ini sendiri, biasanya itu setiap gelombang dibuka sekitar 2 mingguan setelah pengumuman gelombang sebelumnya gitu. Jadi contohnya saat ini gelombang 69, katakanlah seperti itu. Maka kita akan tunggu pengumuman kelulusan dari gelombang 69 ini. Setelah itu sekitar 2 mingguan nanti akan dibuka lagi gelombang berikut, yaitu gelombang 70. Jika teman-teman tidak lulus di gelombang sebelumnya, teman-teman masih punya kesempatan untuk mengajukan diri untuk mengikuti gelombang selanjutnya gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati jika tidak diterima untuk menjadi peserta prakerja pada gelombang saat teman-teman mendaftar, tetapi teman-teman bisa pantau terus informasi pembukaan pendaftaran gelombang selanjutnya. Setelah teman-teman sudah mempunyai akun dan mendaftar, di situ nanti akan ada tes. Tesnya itu sekitar 40 nomor. Itu merupakan tes penalaran dan saya bisa gambarkan bahwa kalau teman-teman sudah menyelesaikan kuliah atau teman-teman sudah menamatkan sekolah menengah atas, saya rasa teman-teman bisa mengerjakan tes-tes yang disediakan oleh program ini gitu. Jadi setelah teman-teman tes, nanti akan dievaluasi oleh tim prakerja sendiri, lalu teman-teman pantau emailnya gitu.
Jadi biasanya itu pengumumannya itu disampaikan melalui email. Nah, setelah teman-teman mendapatkan email lolos, contohnya seperti itu, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk menentukan metode pembayaran yang akan digunakan dalam kepesertaannya teman-teman di prakerja ini. Nah, di sini ada metode e-wallet dan juga metode banking system. Jadi teman-teman bisa menautkan nomor rekening atau teman-teman bisa menautkan akun e-walletnya teman-teman. Ada Dana, ada link aja. Terus kalau bank, teman-teman bisa menautkan rekeningnya teman-teman sesuai dengan prakerja ini. Oke, setelah teman-teman menautkan metode pembayaran ini, selanjutnya akan diverifikasi, lalu akan ditransfer biaya yang akan teman-teman gunakan untuk membeli pelatihan. Alasan utama saya mengambil kelas prakerja ini juga karena saya melihat program ini sangat cocok dengan kebutuhan saya saat ini, di mana saya sedang mencari pelatihan-pelatihan yang bersertifikat dan juga memberikan pengetahuan dan mengasah skill saya untuk jauh lebih baik. Nah, ini akan menjadi modal untuk saya cantumkan dalam aplikasi lamaran atau CV saya. Oke. Jadi setelah teman-teman menautkan metode pembayaran, selanjutnya teman-teman akan diberikan dana sebesar 3.500.000 pada rekeningnya teman-teman. Nah, jumlah uang 3.500.000 ini hanya boleh dipergunakan untuk membeli kelas pelatihan teman-teman. Jadi saya ulangi, jumlah uang sebanyak 3.500.000 ini hanya boleh digunakan untuk membeli kelas pelatihan. Jadi setelah teman-teman sudah fix menautkan metode pembayaran dan mendapatkan saldo, teman-teman bisa langsung membeli kelas pelatihan dan segera memulai pelatihannya masing-masing. Pelatihannya sendiri di situ ada pelatihan tatap muka, ada pelatihan virtual atau live, kayak kita ikut Zoom live seperti itu, dan juga ada metode belajar mandiri, dan yang satu lagi itu adalah metode belajar kelas online. Jadi itu disesuaikan kelas dan topik apa yang teman-teman ingin pelajari. Setelah teman-teman membeli pelatihan yang pertama, teman-teman akan segera menyelesaikan pelatihan tersebut. Karena setelah teman-teman menyelesaikan pelatihan yang pertama tersebut, maka teman-teman akan diberikan insentif sebesar Rp600.000. Oke? Jadi ini diberikan kepada masing-masing peserta prakerja yang sudah menyelesaikan kelas perdananya mereka, dan akan ditransfer 600.000. Uang ini saya rasa cukup untuk membantu teman-teman seperti mengisi paket data internet selama teman-teman mengakses pembelajaran, ataupun teman-teman bisa gunakan untuk biaya-biaya seperti menunjang kelancaran teman-teman untuk mencari pekerjaan. Oke, saya rasa kurang lebih itu cerita singkat pengalaman saya menjadi peserta prakerja. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah tamat kuliah, masih fresh graduate, atau yang baru saja menamatkan sekolah menengah atas dan ingin menambah skill dan ya sekedar menambah pengalaman juga, saya rasa program prakerja ini boleh banget teman-teman coba. Oke, terima kasih. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar prakerja, teman-teman bisa mencari tahu lebih lanjut di website mereka prakerja.go.id, atau teman-teman bisa bertanya kepada saya melalui kolom komentar. Oke, see you.